Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di Deman Podcast. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fiora Halida Aisyah. Teman-teman di sini bisa panggil saya Fiora ya. Baik, saya merupakan anggota UKM Divisi Mahasiswa Anti Narkoba Universitas Trisakti, dan di sini saya berkesempatan sebagai moderator pada episode Deman Podcast yang kelima. Tapi saya nggak bakalan sendirian nih untuk hari ini, karena saya sudah ditemani oleh seorang narasumber, dan yang pasti narasumber kita itu keren banget. Narasumber kita kali ini adalah seorang content creator, yaitu Kak Rifa. Halo Kak Rifa. Halo Fiora. Wah, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya Kak ya, Alhamdulillah. Untuk kali ini sekarang kesibukannya ngapain aja nih Kak? Aku kali ini lagi sibuk ngerjain konten kayak endorse, mungkin teman-teman juga udah pada ngerti lah ya, kayak endorse review dari influencer besar kayak Kak Fadil Jaidi, Kak Rachel V-nya. Nah itu aku lagi ngerjain endorse untuk shop-shop kecil dan juga kerjasama campaign. Nah kalau campaign itu biasanya dari brand-brand besar gitu, mungkin contohnya kayak Wardah. Nah itu kan brand besar. Nah karena lagi liburan juga ya kan, jadi aku fokus ke Instagram dan sosial media aku. Selain itu juga aku ngerjain konten-konten. Nah, kalau konten ini biasanya dari ide aku sendiri, mungkin kayak fashion tips, terus juga kayak mix and match, kayak gitu aja sih kesibukan aku sama libur kuliah. Wah, keren banget ya. Teman-teman tadi di sini bisa lihat nih Kak Rifa keren-keren banget. Oh iya nih Kak, kayaknya kita belum kenalan ya Kak ya. Iya, lupa kan. Bisa nih Kak Rifa, biar para penonton tuh tahu nih Kak Rifa siapa sih. Silakan Kak Rifa, Waduh. kenalkan diri. Oke. Halo teman-teman, nama aku Rifa Zabia. Sekarang aku ini kuliah juga semester 3 di Universitas Telkom. Dan aku ngambil jurusan Kria Tekstil dan Fashion. Sekarang umur aku 20 tahun lah ya. Kalian bisa cek Instagram aku, rifa.dz. Nah, di situ banyak banget konten aku, nggak jauh-jauh dari soal fashion, soal beauty, kayak makeup, sama lifestyle. Panggil aku Reaper, bisa ya. Bisa panggil aku Reaper. Biasanya followers aku pada panggil aku Reaper. Itu panggilan aku dari zaman SMP. Oke, kita panggil Kak Rifa ya. Ya, boleh, boleh. Reaper ya, jangan rapper. Balik, bukan rapper. Rifa guys, ingat. Iya. Kakak sibuk banget ya. Tadi udah kita lihat kakak tuh sibuk kuliah, sibuk buat konten, endorsement, campaign, segala macam. Nah, ada nggak sih Kak, apalagi di masa pandemi kayak gini ya, ini kan di masa gimana kayak kita itu kegiatan sosial di luar tuh dibatasi gitu kan. Nah, sedangkan kegiatan Kariper ini banyak banget nih. Pernah nggak sih kakak tuh merasa bosen atau merasa stres terhadap kegiatan kakak tuh yang banyak banget, atau justru malah kakak enjoy aja nih ngejalaninnya gitu? Sebenarnya manusiawi ya kalau ngerasa bosan, stres, apalagi pas awal-awal pandemi nih, pas tahun 2020 ya, itu juga aku ngerasa kaget kayak, waduh harus di rumah gitu kan. Biasanya aku harus foto di luar, apa-apa pokoknya harus di luar deh. Tiba-tiba harus di rumah, ditambah lagi ternyata aku dapet jatahnya kuliahnya di rumah juga. Waduh, makin double deh udah kuliah di rumah, ngerjain konten semuanya di rumah. Itu sebenarnya awalnya juga agak bosen, terus juga stres juga gitu, tapi lama-kelamaan akhirnya aku muter otak ya kan, aku belajar gimana nih caranya biar bisa tetap produktif di rumah. Ya balik lagi sih, karena enjoy aja, makin lama tuh makin enjoy. Mungkin awalnya doang kan stres, di sini seru kok. Oke, emang sih aku juga sempat ngerasa kayak aduh bosen banget, kayak pengen ngerasain nih ya kan, kuliah secara langsung tuh kan kita belum dapat euforia kampusnya banget kan, kuliah online. Iya betul. Terus semuanya juga online. Nah, tapi untuk konten sendiri tuh ada kendala nggak sih Kak, kalau misalkan dikerjain tuh dari rumah gitu untuk konten sendiri? Alhamdulillah kalau dari rumah gak terlalu banyak hambatannya, karena
Walaupun emang rumah aku juga nggak besar dan nggak ada ruang untuk pengen bikin studio kecil, tapi nggak ada ruang. Akhirnya mau nggak mau ya manfaatin bikin kayak ruang tamu gitu. Nanti kalau misalkan emang lagi mau dipakai untuk konten, jadi aku pasang dulu tripodnya, terus aku pasang lighting semuanya gitu di set, sampai aku bisa bikin konten. Dan kalau biasanya biar nggak ribet itu, aku kerjainnya pas lagi ada cahaya matahari. Nah, jadi nggak usah set-set lighting, jadi pakai cahaya matahari itu biasanya bisa aku gunain di lantai 2 atas rumahku. Nah, itu bisa dikerjain di rumah. Overall mungkin hambatannya tuh kayak background kali ya. Nah, kan kalau di rumah itu mau kamu ya pakai background yang ada aja di rumah. Kalau memang pakai background kain-kain gitu, beda sama foto di luar. Itu kan bisa tuh di kafe yang mungkin kalau kata anak sekarang tuh estetik ya kan. Di kafe kayak gitu. Jadinya ya hambatannya situ aja sih. Cuman overall aman-aman aja. Oke, berarti kayak keterbatasan mungkin kita nggak bisa nih dapat background estetik, tapi kita bisa gunain yang lain-lain. Berarti keterbatasan itu nggak mengganggu untuk berhenti berkarya gitu ya kayak. Nah, untuk jadi gini Kak, kan di masa pandemi ini kan banyak banget tuh tadi orang-orang yang mungkin stres karena di rumah aja, terus apalagi bosen banget sama kegiatan yang mereka mungkin monoton gitu-gitu aja gitu. Nah, aku pernah dengar nih Kak, kalau di dunia entertain itu kan juga ada yang stres sama pekerjaan. Karifa sendiri pernah nggak nih stres karena pekerjaan Karifa selaku content creator? Pernah, itu manusiawi yang pernah gitu. Bisa kalau udah numpuk gitu, misal kerjaan konten aku numpuk, terus tugas kuliah numpuk, waduh itu udah kadang kayak, aduh gimana ya. Tapi balik lagi sih, mau nggak mau kalau udah numpuk kayak gitu, aku harus atur jadwal gitu. Jadi kayak misalnya hari ini ngerjain apa, besok apa, terus biasanya lebih diporsir lagi, misalkan berapa jam ini ngerjain tugas dulu, terus seberapa jam selanjutnya ngerjain konten, untuk foto-foto endorse, review, ataupun campaign. Kayak gitu sih cara ngaturnya. Palingan yang mau dikorbanin ya emang jam tidur. Cuman balik lagi sih kita harus tetap jaga kesehatan juga kan di pandemi kayak gini. Jadi ya jalan keluarnya tetap harus minum vitamin, susu kayak gitu. Itu harus tetap dijaga Harus banget. tetap konsumsi ya, kayak supaya tetap. Iya, makanan-makanannya juga bagus. Iya, betul banget. Nah, itu tadi tuh balik lagi stres sama pekerjaan gitu di dunia entertain itu banyak kan aku suka dengar atau mungkin kakak juga pernah dengar atau lihat di Instagram, di TikTok gitu ada nih kak artis-artis atau selebgram itu yang dia terjerat kasus narkoba gitu kan kak. Nah menurut kakak sendiri, kakak pernah tahu nggak sih kak kayak narkoba itu apa sih gitu? Atau menurut kakak narkoba itu apa dari sih? yang pernah aku baca dan yang aku tahu, narkoba itu kayak obat gitu kan. Kak, gitu zat yang emang bersifatnya tuh sintetis gitu kan, sintetis juga dia semi sintetis alamiah. Nah, gitu punya efek samping itu kayak apa ya? Penurunan kesadaran, terus juga dia bikin daya rangsang juga gitu loh, terus bikin halusinasi. Jadi orang-orang yang minum itu tuh selalu di bawah alam sadar gitu, terkadang malah berlebihan juga. Itu yang dari aku tahu. Ya, betul banget nih, Deman Lovers gitu kan. Betul banget apa kata Kariper. Itu narkoba itu tadi yang sudah disebutkan oleh Kariper bahwa itu merupakan obat-obatan, ada yang bersifat alamiah ataupun sintetis yang membuat pemakaian itu ketergantungan, halusinasi, bahkan penurunan kesadaran. Nah, untuk sebenarnya menurut Kariper sendiri, salah nggak sih kalau misalnya ketika kita stres tuh nanti kita larinya ke narkoba gitu? Salah nggak, Kak? Salah banget itu, soalnya masih banyak aktivitas lainnya yang bisa kita kerjain selain minum narkoba, guys, jangan. Iya, bener banget. Salah ya, guys. Jadi tuh nggak boleh nih kita ketika kita bosen atau kita stres, itu kita larinya ke penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Itu tuh nggak boleh banget, ingat. Justru malah bakalan merugikan diri kalian sendiri. Nah, sebenarnya tuh yang aku tahu juga alasan kenapa ketika orang itu stres dan dia memakai obat-obatan terlarang itu mungkin karena obat tersebut akan mengatasi ketegangan kali ya kayak terkait dengan stres kehidupan atau menghilangkan kecemasannya, atau depresi. Nah, makanya mereka menggunakan obat-obatan tersebut untuk sarana untuk bisa ya. Nah, kalau dari Kariper sendiri ada nggak sih Kak tips and triknya nih? Gimana caranya kita menanggapi stres
kerjaan, stres kuliah, atau bahkan stres sama kayak yang kita nggak ngapa-ngapain aja kita bisa stres gitu. Apalagi kan Kariper itu produktif banget ya Kak ya. Ya, jadi kalau tips and trick dari aku tuh, kalau lagi stres, aku bakal ngelakuin hobi aku gitu. Pokoknya kalian juga yang punya hobi nonton film, gak apa-apa. Lakuin aja kalau udah stres banget, udah pusing, udah nonton aja film gitu. Kalau aku sendiri, hobi aku tuh suka abis itu dijahit. Nah, itu salah satu cara biar aku nggak stres juga, mungkin kayak stres kuliah, stres konten-konten kayak gitu. Karena yang bikin refreshing tuh apa ya, bikin kita jadi kayak akhirnya kita ngerasa kayak fresh, bikin nggak ketergantungan juga kayak harus minum obat-obatan ya kan, apalagi sampai narkoba. Waduh, jangan banget. Pokoknya yang penting tuh kalian kerjain di hobi-hobi. Atau mungkin kalau kalian cewek masak tuh, itu juga seru banget buat main stres kayak gitu. Mengeksplor hobi kalian lagi gitu ya Kak, Betul supaya banget. itu nggak stres gitu. Apalagi nih kalau di era digital nih ya, kalian daripada cuma scroll-scroll TikTok, mending kalian aja yang bikin kontennya ya kan, daripada cuma nontonin, kalian yang bikin konten, siapa tahu nanti viral gitu. Tapi jangan yang drama-drama ya, kontennya yang bener-bener aja gitu, yang bermanfaat. Jadi kan siapa tahu rezeki viral kan nggak ada yang tahu gitu. Itu lumayan banget nanti dapet cuan, diajak sama brand collab nggak ada yang tahu ya kan. Bener banget tuh. Nah, itu tadi tuh tips and trick dari Kariper, ya kan? Teman-teman di sini, Demon Lovers, bisa ikutin deh tips and tricknya dari Kariper supaya kalian tetap produktif, tapi kalian juga gak stres gitu banget ya. Pernah nggak sih kakak punya teman atau pernah melihat atau di circle kakak itu ada yang pemakai obat-obatan terlarang kayak gitu kak? Waduh, alhamdulillah belum ada, tapi jangan sampai ada juga. Alhamdulillah itu teman-teman aku, baik teman jauh atau teman dekat yang masih ada di circle aku, alhamdulillah semuanya sehat-sehat, nggak ada yang pakai obat-obatan, apalagi sampai narkoba. Circle-nya Kak River tuh positive vibes banget ya kayak. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, gimana tuh Kak? Ada nggak sih caranya kita memilih teman yang memang dia tuh positive vibes gitu circle-nya kayak karakter gini, nggak ada yang pemakai. Ada nggak sih Kak caranya gitu untuk memilih circle? Nah, ini kalau dari aku sendiri ya, kan kita tuh nggak bisa nyuruh orang buat jadi kayak, lu positive vibes dong kalau mau teman sama gue, gitu kan, kita nggak bisa tuh nyuruh orang kayak gitu. Kita juga nggak bisa nebak orang, dia nih, apa sih, kayaknya bad vibes banget, gue kayak harus nyuruh dia positif gitu. Nggak bisa guys, karena itu sifat manusia gitu, susah kalau kita yang nyuruh, kalau mereka nggak mau berubah sendiri. Nah, caranya itu ya dari kitanya, kita harus pintar pilih lingkungan, apalagi di umur sekarang ini kan, sekitar 20 tahun ke atas ya kan, udah ABG lah ya, harus sudah pinter-pinter cari lingkungan pertemanan, karena lingkungan pertemanan juga yang paling berpengaruh dalam kita berkembang terus juga menjadi dewasa gitu. Kalau misalkan lingkungan kita aja toksik atau emang gak baik buat kita, ya balik lagi nanti kitanya malah ke bawah gitu. Bukan masalah kuat iman atau nggak kuat iman, tapi ya pasti ada aja nggak sih teman-teman yang akhirnya ngajak-ngajak untuk ke jalur yang emang gak bagus gitu. Makanya kitanya harus pintar buat cari lingkungan yang menurut kita nih kayaknya oke, lingkungan yang bagus buat gue, berarti dia bisa nih jadi temen gue. Kalau misalkan ketemu temen-temen yang emang ngerasa kayak waduh ini temen bener banget nih kayak gini, dan emang ngerasa nggak bagus deh buat perkembangan diri kita ke depannya, mending oke, jaga jarak aja lah, tapi jangan sampai musuhan, kayak oke sekedar kenal aja gitu. Itu cara dari aku. Bener banget ya, ternyata memang circle itu juga mempengaruhi juga ya Kak. Betul. Jadi, bagaimana kita bergaul juga dan bagaimana kita bersikap juga itu bakalan dapat pengaruh dari lingkungan kita juga ya. Nah, Nah, untuk saat ini di era digital sekarang kan semuanya serba online nih Kak. Apakah komunikasi kakak dengan rekan kerja kakak atau teman-teman yang lain itu berjalan dengan lancar, baik, walaupun jarang ketemu, atau justru kadang ada yang hilang-hilangan gitu Kak? oh, gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah aman gitu kan, mungkin karena dibantu teknologi juga nih, ada Zoom meeting kayak gini contohnya, terus mungkin ada Google Meet, sekarang juga WA bisa grup video call kan, video callnya bisa berempat gitu, berlima ya sekarang. Nah itu alhamdulillah kebantu banget tuh karena adanya Zoom meeting kayak gini, walaupun kita
kayak teman kampus aku tuh beda-beda kotanya. Nah, alhamdulillah aku masih bisa tetap ngobrol sama mereka walaupun dari Zoom meeting gak ketemu langsung. Jadi alhamdulillah bagi aku gak ada hambatan dan lancar. Alhamdulillah ya. Emang sebenarnya di era digitalisasi ini ada plus minusnya sih ya Kak. Iya benar. Terus kalau misalkan nggak ada pandemi, kita juga nggak bakalan nih kita memakai Zoom meeting kayak gini. Tapi adanya pandemi ini kan kita jadi tahu nih bahwa kita bisa loh berkegiatan lewat Zoom meeting. Bahkan bikin podcast kayak gini pun lewat Zoom meeting juga bisa ya Kak. Bener banget. Sekarang semua serba online ya. Pasti semua ada solusinya, tenang aja gitu kan. Kayaknya dia bisa loh gitu. Nah, kalau dari lingkungan kakak nih Kak, sebenarnya banyak nggak sih Kak kayak lingkungan kakak tuh yang bikin kakak merasa bosen gitu. Jadi kayak kakak berada di lingkungan tersebut tapi kakak ngerasa bosen. Ada nggak Kak kalau di lingkungan kakak kayak gitu? Ada, cuman ya aku juga harus pinter lagi kayak oke, kalau aku udah mulai ngerasa oke, lingkungan aku kayak gini, ya akunya yang harus mungkin mengaca gitu, kayak oke, aku kenapa ya kayak gini, mungkin ada yang harus aku perbaikin atau mungkin ada yang harus aku kerjain biar aku nggak bosen lagi gitu sama lingkungan aku sendiri. Jadi jangan terus-terusan menyalahkan keadaan, tapi gimana cara kita bisa menyelesaikan di dalam keadaan yang lagi kayak gini gitu. Betul banget ya Kak. Berarti balik lagi ya Kak, semua itu sama diri kita. Jangan terus menyalahkan, wah lingkungan gue nih kayak gini, kayaknya gue bisa deh kayak gini. Harusnya tetap kita harus ngaca juga ya Kak. Gimana sih kita gitu, kita berdampak apa buat lingkungan kita gitu. Oke, keren banget. Nah, untuk tips dari kakak juga nih, tadi ada nggak sih Kak tips agar kita tuh terhindar dari penyalahgunaan narkoba yang mungkin berada di circle kakak tuh enggak gitu, tapi kan di masyarakat luas mungkin ada nih Kak yang temennya tuh terjerat narkoba gitu Kak. Gimana? Kalau menurut aku ya kita tuh harus merangkul mereka gitu, maksudnya di tahunya tuh secara pelan-pelan gak ya kan narkoba terus kita langsung aja ngomong di depannya narkoba tuh nggak bagus gitu kan. Jangan kayak gitu, nanti yang ada dia kayak aduh makin dan dia nanti mungkin kecanduan, karena biasanya orang-orang yang dikasih tahu dengan cara galak itu emang gak mempan gitu, malah semakin jadi. Nah kalau misalkan emang ada di lingkungan temen aku mungkin ya, tapi jangan sampai. Tapi kalau misalkan ada ya caranya ya itu merangkul gitu, kita kasih tahu mereka dari dalam tuh kita kasih tahu pelan-pelan, misalkan lagi ngobrol atau lagi ketemu sharing-sharing gitu, kita kasih tahu aja lo tau gak sih obat-obatan kayak gitu tuh gak bagus loh kayak gini, lo tau gak nanti dapetnya gimana efek sampingnya, terus juga nanti lo bisa berusaha sama kepolisian, pokoknya lo jangan sampai pakai bahasa kita ngobrol. Kalau misalkan itu teman kita ya, pakai bahasa kita biasa untuk ngobrol, yang penting ngena gitu di hati dia, walaupun emang gak sekali langsung ngena, tapi berkali-kali aja kita omongin, tapi sambil ngobrol lah, sambil bahas topik yang lain. Biasanya yang kayak gitu lebih ngena gitu, dan lebih kayak ke orang tuh kayak oke, bener ya kayaknya gue kayak gini deh gitu kan. Kalau lebih pelan-pelan itu lebih enak biasanya didengarnya gitu. Oke, betul banget. Nah, kalau misalkan ada nggak sih Kak menurut kakak selaku content creator gitu ya, kayak mungkin itu bisa disebut campaign ya Kak, campaign kita dalam menyuarakan anti narkoba. Itu kalau dari cara Kariper sendiri gimana nih Kak? Apakah kita nanti bisa buat konten untuk menyuarakan anti narkoba atau gimana nih Kak? Nah, itu sesuai banget nih. Misalkan kayak aku ini channelnya di sosial media. Nah, kampanye mau nggak mau aku harus sharing info-info soal narkoba di sosial media aku. Mungkin dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat, nggak yang baku banget gitu kayak pengumuman sekolah kayak gimana. Tapi yang caranya tuh yang kekinian banget lah, pakai bahasa-bahasa yang kekinian. Mungkin dari lewat konten yang menarik gitu. Pokoknya jangan yang sampai baku. Nah, biasanya bisa banget nih lewat campaign kayak gitu. Misalkan kayak ayo kita produktif nih selama lagi pandemi, selain bisa bikin nambah uang juga, terus juga nambah channel, itu lumayan banget tuh. Terus juga selain bikin konten sama pandemi ini bisa bikin bisnis, nah itu juga lumayan banget nih buat nambah-nambah uang jajan ya kan, apalagi buat anak kuliah gitu, daripada harus stres
terus malah ketergantungan obat, terus minum obat. Untuk apa? Karena itu juga bisa ngancurin masa depan selagi masih muda gitu. Selagi masih muda, mendingan kita ngelakuin hal-hal yang bermanfaat yang nantinya bakal kepake pas kita udah di depan nanti gitu. Daripada kita nyeselnya belakangan, lebih baik kita mencegah dari sekarang gitu. Wah, bener banget. Itu tadi ya, demand lovers karya Kariper gitu. Mungkin kita di sini emang bisa mulai ya, Kak, mulai ngebangun konten. Kalau misalnya seandainya kita ingin menyuarakan anti penyalahgunaan narkoba, mulai nih dari sekarang kita membuat konten tentang anti penyalahgunaan narkoba. Gitu. Nah, ngomong-ngomong, aku tahu Kariper tuh ya, udah dari lama sebenarnya. Nah, hal apa sih Kak yang memutuskan Kakak untuk menjadi content creator gitu Kak? Oke, sebenarnya ini juga tidak disengaja ya. Karena aku itu dulu main Instagram dari zaman SMP. Ya SMP udah ada Instagram ya, tapi dulu Instagram ya cuman main-main aja gitu. Akhirnya pas aku mulai mau lulus SMP, karena aku tuh suka banget foto-foto OTD gitu. Jadi dulu kalau setiap aku pergi, aku harus banget minta tolong ayahku gitu. Ayah fotoin outfit aku hari ini dong di foto. Terus aku suka iseng aja share gitu. Aku share aja ke Instagram. Dan ternyata pas aku nge-share ke Instagram, oh orang-orang dari luar profil Instagram aku pada visit gitu, pada nge-like, terus juga pada follow aku. Nah akhirnya karena aku suka, emang yaudah deh aku konten bikin-bikin aja foto-foto TDR-nya pas emang SMK, baru tuh aku kayak fokus, oke, aku kayaknya mau fokus di konten aku ini deh, di fashion, karena berhubung pas SMK kemarin aku ambil jurusan fashion juga, jadi kayak oke mending disalurin aja nih ilmunya ya kan. Selain foto OTD aku juga share-share soal tips fashion gitu di story aku, tapi dari yang aku pelajari dari sekolah. Nah ternyata dari konten-konten aku itu bikin orang-orang tertarik dan bikin orang-orang follow aku, dan dari situ juga kayak all shop atau mungkin brand-brand besar akhirnya ngelirik Instagram aku gitu, dan alhamdulillah bisa sampai sekarang gitu masih konsisten untuk main Instagram. Tapi nggak di Instagram doang, sekarang juga aku mulai merambah ke TikTok, juga kayak ke Reels gitu, karena nggak harus melulu di Instagram juga gitu kan, bisa kemana aja, mungkin di YouTube gitu. YouTube aku sebenarnya udah ada, cuman lagi ya vakum dulu karena ternyata pas kuliah itu nggak kepegang, jadi ya udah berarti aku cuma fokus di sekarang ini di Instagram sama di TikTok aja, kayak gitu awal mulanya. Makanya kalau saran kalian ini pengen banget mulai aja dulu gitu kan, aku bilang rezeki nggak ada yang tahu guys. Kalau misalkan kalian suka hobi, mungkin kayak aku juga fashion, atau mungkin hobinya makeup kan sekarang banyak banget tuh konten creator yang emang beauty vlogger yang akhirnya ke Instagram, itu banyak banget. Gak apa-apa gitu, coba aja posting apa yang kalian suka. Nah yang paling penting itu kalau main Instagram itu gak usah dengerin apa kata orang gitu, karena kan kalian ini ngepost di Instagram akun profil kalian sendiri itu untuk menjadi diri kalian gitu. Jangan mau diatur sama netizen julid, itu pasti bakal ada gitu. Pokoknya udah pede dulu aja lah. Emang itu juga sih, kadang kan ada yang takut untuk memulai karena maksudnya dia terlalu mikirin nih, aduh kalau misalnya gue ngepost ini nanti omongan orang gimana ya. Benar. Itu juga jadi kendala banyak banget teman-teman aku yang kayak suka minta saran kayak, Rif pengen bikin konten deh kayak lo gitu, tapi nggak pede sama netizen, takut diomongin gini-gini gitu. Kayak kalau diomongin terus kita nggak bakal mulai guys, kayak untuk apa gitu, maksudnya hidup kita emang dikontrol sama mereka gitu kan? Enggak, karena kita yang punya profil ini, ntar kita yang ngatur ke depan gimana. Dan ini juga emang karena kita suka, selagi yang kita posting ini nggak ngeganggu mereka gitu, bisa dipikirin, nggak apa-apa, yang penting mulai aja dulu. Nah itu dari netizen itu kan berarti masyarakat luas ya Kak. Kadang ada nih Kak yang takut untuk memulai karena dikritik sama temennya sendiri. Banget tuh kan. Nah itu gimana tuh Kak? Apa balik lagi pemilihan circle pertemanannya atau bagaimana? Kadang kan ada aja yang memang mungkin dia bukan berteman dengan dekat, tapi nanti ada aja pasti namanya orang kan ngejulitin orang gitu Kak. Pasti. Itu sebenarnya balik lagi emang dari kita tuh harus pinter-pinter menanggapi mereka gitu. Kalau misalkan mungkin dari temen sendiri udah nggak usah ditanggapi, maksudnya kayak udahlah biarin aja, gue kan gak ganggu lo gitu, ini postingan suka-suka gue, kayak ya udah nggak usah dipikirin gitu. Soalnya sampai sekarang juga masih ada teman-temanku yang masih kayak, aduh lo postingannya gini banget sih. Itu wajar banget, mau dari teman dekat sendiri, teman dari luar, itu bakal terus ada. Dan mungkin ya sampai mungkin influencer besar, contoh lah Rasha-nya kayak gitu, mereka juga pasti bakal terus ada orang-orang kayak gitu, mungkin dari stranger
itu tuh nggak bakal pernah habis gitu. Solusinya tuh cuma satu, yaitu pede. Udah itu aja, nggak usah peduliin omongan mereka. Karena kalau kita posting masih, aduh kayaknya nanti diomongin sama si A deh, aduh kayaknya nanti di gini, itu nggak bakal jadi gitu, nggak bakal jadi. Karena dari situ tuh kita ngembangin apa ya, ngembangin diri kita sendiri kayak oke, berarti saatnya gue berani nih di sini gitu kan. Kalau kalian udah terima risiko itu, pasti nanti ke depannya kalian bakal terbiasa kayak gitu. Nah, terima kasih banget nih Kak Rifa. Itu tadi berarti untuk memulai menjadi content creator itu kita adalah harus yakin dulu nih sama diri kita. Yakin, betul. Yang kedua harus pede. Harus pede. Terus nggak Aduh. peduli omongan orang tuh, ya kan? Tuh. Penting Pokoknya, udah pede aja dulu. Asal emang nggak bikin hal-hal yang melanggar norma, sara gitu. Apa. iya benar benar banget. Terus apalagi sekarang memang juga banyak ya Kak yang viral-viral gitu karena drama atau apalah itulah. Itu dia, jangan ditiru ya. Iya nih untuk The Man Lovers jangan ditiru buat yang konten-konten creator yang mungkin karena drama kayak gitu ya. Nah, bisa juga nggak sih Kak sebenarnya konten creator itu penyaluran bakat ya Kak ya? Bisa dibilang penyaluran bakat. Bener banget. Nah, kalau yang nggak punya bakat tuh gimana Kak? Waduh, nggak mungkin nggak punya bakat. Semua orang tuh pasti punya bakat. Mungkin nggak keasah aja atau mungkin belum keasah. Nah, makanya dari sekarang kalian cari nih, kayak bakat gue yang mana ya. Mungkin kalian sukanya, mungkin Fiora nih. Fiora public speakingnya bagus. Kayak, waduh, kayak bakat gue di public speaking nih. Nah, Fiora bikin aja konten-konten kayak tips. Kayak gimana, mungkin tips fashion. Tips apa aja deh. Apa yang nggak jauh-jauh dari kayak ngomong, kayak gitu. Diasah terus. Karena dari belajar gitu, pokoknya dipaksa aja udah nggak apa-apa, dipaksa nanti lama-lama jadi terbiasa. Pasti semua orang punya soft skillnya masing-masing. Coba jadi cari kayak dulu gue hobinya gambar nih, nah coba diasah lagi, semua pasti bakal ada kok, tenang aja. Berarti untuk The Man Lovers dan semua orang yang nonton ini harus tahu ya, nggak ada orang yang nggak punya bakat. Masa ya Tuhan kita jadi hambanya nggak ada bakat, mungkin nggak semua ada ya. Ya, semua orang pasti punya bakat, cuma ya belum bisa aja gitu ya Kak. Belum bisa. Betul banget nih. Nah, ngomong-ngomong ya Kak, kalau misalkan dari pertemanan Kakak sendiri nih, sesama content creator gitu, ada nggak sih Kak kayak tingkat persaingan gitu? Kayak misalnya content creator sama content creator, nah itu saing-saingan gitu Kak. Ada nggak Kak? Ya ini sama kayak dunia entertainment ya, pasti hal kayak gini ada gitu dalam kehidupan, itu selalu ada persaingan, nggak harus di dunia aku juga, mungkin dunia perkuliahan juga ada gitu, ada persaingan, aduh IPK gue segini, waduh nih temen gue dapet nilai segini gitu. Hidup ini memang penuh dengan persaingan, jadi nggak mungkin kalau nggak ada gitu, cuman mungkin nggak kelihatan aja kali ya. Itu pasti ada. Berarti memang di mana-mana tuh namanya hidup pasti ada persaingan ya Kak ya. Benar. Gimana cara kita nanggepinnya aja gitu ya. Jangan sampai kita juga ke bawah jadi kayak apa ya, jadi benci-bencian gitu, jadi gengsi-gengsian karena adanya persaingan, jangan. Nah, itu tadi tuh Kak, kadang ada orang yang memang takut bersaing, takut untuk memulai, terus ditambah takut bersaing tuh Kak. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, berarti kan dia nggak maju-maju ya, maksudnya dia udah nggak berani memulai, terus juga takut bersaing. Kalau kayak gitu berarti balik lagi, harus yakin dan harus bodo amat gitu ya Kak. Tuh, balik lagi sama diri sendiri. Harus punya tekad yang kuat kalau kayak gitu. Maksudnya kayak, maksudnya sih mau stuck di sini aja gitu loh. Jangan guys, kita semua harus berkembang. Apalagi di umur-umur kayak gini tuh, umur-umur yang bagus banget nih buat berkembang, daripada nanti keburu nikah, tapi belum berkembang juga gitu. Waduh, ntar itu sibuk ngurusin anak doang. Jangan ya. Iya, benar banget. Berarti memang masa-masa usia-usia kita nih lagi bagus-bagusnya untuk produktif mungkin ya, untuk berkembang, pokoknya untuk berkembang, benar-benar nge-grow up skill diri deh. Iya, asah skill, hard skillnya, soft skillnya, improve diri, jadi lebih baik lagi gitu. Dan yang pasti itu tadi sih, kita harus tetap bisa menghindari dari pergaulan-pergaulan yang emang toxic gitu ya Kak, untuk membuat kita berkembang. Itu berpengaruh banget soalnya. Aku juga pernah ada di
lingkungan toksik, dan itu benar-benar berpengaruh banget dari cara pola berpikir aku gitu pas sama aku di lingkungan yang toksik, dan akhirnya aku lepas dari lingkungan yang toksik. Itu benar-benar berpengaruh gitu. Dulu tuh pas toksik kayak selalu mikirnya yang negatif aja, terus kalau ngeliat orang tuh kayaknya gimana gitu, dan akhirnya setelah lepas tuh kayak oke, ternyata gini ya yang realnya gitu, ternyata akhirnya nemu ini lingkungan yang positif, ternyata cara pandangan aku ke orang tuh gimana sekarang, terus cara aku bersikap ke orang juga lebih paham, lebih gimana cara menyikapinya gitu. Jadi pinter-pinter juga pilih lingkungan. Itu berpengaruh banget sumpah, karena aku juga ngerasain, jadi aku ngasih tahu ini. Ya benar banget sih Kak, kadang emang kita terlalu nyaman, bukan terlalu nyaman sebenarnya. Kayak mungkin kita takut untuk nggak dapat teman lagi nih di lingkungan. Ya. Makanya kita stuck di toxic pertemanan itu gitu. Karena aku juga pernah ngalamin itu sih. Ya itu kita harus sadar diri ya. Maksudnya kita harus sadar diri, dan kita juga harus berani mengambil keputusan kayak gitu. Kalau udah ngerasa kayak waduh lingkungannya toksik, kita harus berani mengambil keputusan, karena masa depan kita itu waduh harus di tangan kita. Jadi kita yang nentuin nih mana yang bagus, mana yang enggak buat kita gitu. Jadi kita harus pintar guys. Benar banget nih Kak Rifa. Nah, ada nggak sih kan nih pesan dari kakak pribadi nih ya untuk orang-orang di luar sana yang lagi berpikiran untuk makan narkoba, atau misalkan dia berpikiran apa karena dia stres, dia bosen, terus dia memakai narkoba gitu Kak. Ada nggak pesan-pesan pribadi dari kakak? Guys, kalau misalkan kalian stres, jangan larinya ke narkoba. Kalian sujud buat yang Islam ya. Kalian sujud, kalian minta doa sama Allah. Terus juga buat kalian yang berumat agama yang lainnya, kalian minta doa sama Tuhan kalian. Habis itu kalian bisa ngelakuin hal yang positif. Contohnya yang tadi aku bilang, ngerjain hal yang kalian suka nih, hobi. Nah, kalian bisa lakuin itu untuk ngilangin rasa bosen maupun rasa stres kalian. Nah, kalau mungkin kalian ngerasa kayak aduh gue bingung, kayak gue gak punya hobi deh, itu kalian salah banget. Kalian bisa cari sendiri nih, mungkin kalian bisa ingat-ingat nih, kalian tuh sukanya ngapain ya, kalian mau bikin makanan, atau mungkin kalian suka editing nih, nah bisa banget kalian jadi edit-edit gitu, terus kalian post di konten, jadi konten di Instagram, di TikTok sekarang, atau di Reels ya kan, sekarang Reels masih baru banget, itu bisa banget guys. Pokoknya lakuin hal-hal yang kalian suka, oke? Kayak hobi, jangan sampai ketergantungan narkoba. Nah, oke, good banget nih pesan dari Kak River. Teman-teman di sini bisa ngikutin apa pesan-pesannya Kak River ya. Jangan sampai kita itu malah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu tadi udah jelas narkoba itu dilarang, apalagi disalahgunakan gitu. Itu nggak bagus banget buat diri kita sendiri, buat masa depan kita, buat orang tua kita dan lingkungan kita lainnya gitu. Nah, terus kalau dari Kak River sendiri, ada nggak sih Kak hal yang membuat Kak River tuh benar-benar sangat suka terhadap hal itu gitu? Selain kakak menjadi content creator dan hobi kakak. Karena sudah jelas pasti Kak River jadi content creator, pasti Kak River suka dong. Nah, untuk hal lain itu selain Kak River jadi content creator dan hobi kakak, ada nggak sih Kak hal lain yang kakak suka? Sebenarnya selain itu aku juga suka seni. Nah, itu aku suka banget seni. Nggak tahu ya, dari kecil kalau aku ngelihat orang gambar, atau mungkin kayak gambar-gambar yang dipajang gitu di museum, atau mungkin ada orang yang gambar, aku suka banget ngeliatnya. Nah, makanya aku seneng banget nih pas kuliah, walaupun jurusan aku fashion, di kuliah ini semester 1, semester 2 itu diajarin soal seni juga. Semester 1, semester 2 benar-benar diajarin soal seni gitu. Makanya aku kayak ya Allah, alhamdulillah ternyata jurusan aku di kampus ini sekarang ada belajar soal seni juga, jadi aku bisa mengapresiasi seni-seni karya orang lain gitu, karena kan tahu sendiri di Indonesia mungkin emang seni itu apresiasinya sedikit banget. Nah, kenapa aku seneng banget soal seni, karena artinya itu banyak banget, dan seni juga bisa ngilangin stres loh. Kalau misalkan aku rasa stres, bisa aku suka lukis-lukis apa aja, pokoknya yang melampiaskan perasaan aku atau yang ada di pikiran aku, karena itu enak banget untuk refreshing. Kalian kalau belum pernah cobain deh. Seru banget loh. Tapi berarti kita harus nemuin dulu nih ya, apa hal yang kita suka dalam diri kita gitu, baru kita bisa mengekspresikannya gitu ya kan. Benar banget. Nah, oke. Nggak kerasa nih Kak, kita kayaknya udah lebih dari 30 menit ya Kak berbincang-bincang pada hari ini. Sorry, pada hari ini kita udah lebih 30 menit.
berbincang-bincang sama Kak River nih. Aduh, nggak berasa ya. Iya, Seru banget soalnya MC kita nih, Fiora. Jadi nggak berasa banget, aku ngomong udah 30 menit. Jadi enjoy namanya kalau kayak gitu. ya nggak kerasa banget ya Kak ya, kita ngobrol dari Iya. tadi. Nah, ini kita ada sesi foto bareng nih. Oh iya. Untuk Rian, sertifnya bisa di share screen. Oke. Ini nanti tuh sertifnya dikirim lagi nggak sih atau? Ya, nanti sertifnya dikirim lagi. Oke. Bentar. Terima kasih banget buat Karifa atas waktunya udah menyempatkan hadir sebagai narasumber kita pada hari ini. Nah, buat teman-teman di sini Deman Lovers dan semua yang nonton Deman Podcast episode kelima ini, jangan lupa nih follow Instagramnya Karifer. Instagram Karifer apa Kak? Bisa .bz. nanti kita tulis juga ya di bawah ya Instagramnya Karifer. Oke, di bawah ya, di bawah. Di bawah. Harus follow ya Deman Lovers. Dan untuk Deman Lovers jangan lupa juga follow Instagramnya Deman Trisakti. Nanti ditulis juga di bawah Deman Trisakti. Iya, ditulis juga ya. Nah, dan untuk teman-teman yang ada di sini, Deman Lovers yang nonton Deman Podcast pada hari ini, jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe channel Deman Trisakti. Dan boleh juga nih buat komen kira-kira next episode tuh mau bahas apa lagi ya. Oke, sekian dari saya, Fiora Hagdaisya, selaku moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di next episode. Bye-bye.